Hai semua, dalam kehidupan modern, hampir semua perangkat yang kita gunakan dari smartphone hingga kulkas bergantung pada semikonduktor. Sebagian besar chip ini diproduksi di Asia, dengan Taiwan memimpin dalam teknologi semikonduktor canggih. Namun, Jepang kini tengah berupaya kembali ke panggung persaingan global, bahkan siap mengguyur dana lebih dari 1.000 triliun rupiah untuk mendukung industri ini. Ambisi ini bukan tanpa alasan. Jepang pernah merajai industri semikonduktor pada 1980-an dengan puncaknya pada 1988 ketika mereka menguasai lebih dari separuh produksi dunia. Sayangnya, tekanan perdagangan dari Amerika Serikat dan kesalahan taktik internal membuat dominasi ini runtuh. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Pada era 1980-an, Jepang gagal beradaptasi dengan perubahan model bisnis global. Ketika Taiwan Semiconductor Manufacturing Company atau TSMC memperkenalkan pemisahan antara desain dan manufaktur chip pada 1987, perusahaan Jepang masih terpaku pada metode lama yang terintegrasi penuh. Akibatnya, Jepang tertinggal jauh dari Taiwan dan Korea Selatan yang cepat mengadopsi model baru. Kini, Jepang bertekad untuk menghidupkan kembali masa kejayaan semikonduktornya. Pemerintah Jepang menggalang dukungan dari sektor swasta, akademisi, hingga mitra internasional seperti TSMC dan IBM. Investasi ini menjadi taruhan besar di tengah proyeksi pasar semikonduktor global yang diperkirakan mencapai lebih dari $1 triliun Amerika Serikat pada 2030. Pemicu utama kebangkitan ini adalah gangguan rantai pasokan semikonduktor selama pandemi COVID-19 dan invasi Rusia ke Ukraina. Situasi tersebut mengganggu produksi berbagai produk penting seperti mobil dan perangkat elektronik di Jepang. Hal ini menjadi alarm bagi Jepang untuk memperkuat ketahanan industri semikonduktor mereka. Ketegangan geopolitik seperti ancaman invasi Tiongkok ke Taiwan menambah urgensi bagi Jepang. Jika konflik terjadi, pasokan semikonduktor global akan terganggu dan industri otomotif serta teknologi Jepang bisa lumpuh. Oleh karena itu, kemandirian dalam produksi chip menjadi prioritas strategis yang tak bisa ditunda lagi. Dalam strategi besar ini, Jepang mengambil langkah pertama dengan menggaring TSMC pada 2021. TSMC mengumumkan investasi besar untuk menjadikan pusat penelitian dan laboratorium di Jepang, berfokus pada teknologi kemasan 3D canggih. Pemerintah Jepang mendukung penuh langkah ini dengan subsidi besar. Sementara TSMC bermitra dengan Sony dan Denso untuk membangun pabrik baru di Kumamoto. Pabrik ini diharapkan mampu memproduksi hingga 55.000 chip per bulan pada akhir 2024, menciptakan ribuan lapangan kerja dan menghidupkan kembali semangat industri semikonduktor Jepang. Strategi kedua Jepang adalah mengandalkan perusahaan lokal Rapidus. Didirikan pada 2022, Rapidus bertujuan untuk mengembangkan chip 2 nanometer pada 2025 dengan dukungan teknologi dari IBM. Rapidus dipimpin oleh para veteran industri semikonduktor dan didukung perusahaan besar seperti Sony, Toyota, dan SoftBank. Pemerintah Jepang menyuntikkan dana hingga 10 triliun yen untuk mendukung proyek ambisius ini. Rapidus diharapkan mampu bersaing dengan raksasa seperti TSMC dan Samsung dalam perlombaan chip generasi berikutnya. Jepang juga berfokus membangun ekosistem AI yang mandiri. Preferred Networks, sebuah startup Jepang, sedang mengembangkan chip khusus untuk mendukung teknologi AI. Meskipun masih kecil dibandingkan dengan raksasa seperti Nvidia, perusahaan ini memiliki potensi besar untuk mengisi celah di pasar lokal. Chip AI buatan Jepang diharapkan mendukung berbagai aplikasi, dari pengemudi otonom hingga robotika. Ini adalah langkah penting untuk memastikan keamanan nasional dan mengurangi ketergantungan pada teknologi asing. Terakhir, Jepang menjalankan kemitraan strategis dengan Amerika Serikat. Pada Mei 2023,
Kedua negara sepakat memperkuat kerjasama semikonduktor dengan fokus pada pengembangan chip 2 nanometer. Kolaborasi ini diharapkan mempercepat produksi semikonduktor generasi berikutnya, menjadikan Jepang sebagai pemain utama dalam industri global. Dengan ambisi besar ini, Jepang bertekad untuk tidak hanya mengejar ketertinggalan, tetapi juga memimpin inovasi teknologi semikonduktor di masa depan. Persaingan ini lebih dari sekedar ekonomi. Semikonduktor kini menjadi senjata geopolitik yang menentukan masa depan negara. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya.